Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku, sampai berjumpa lagi dengan saya, yakni Muhammad Tadkirul Imam, di mana pada pagi hari ini saya akan membahas tentang masalah bab materi najis dan hadas. Saya akan bahas, presentasi ini akan membahas tentang pengertian najis dan pengertian hadas, juga macam-macam najis dan macam-macam hadas serta mensucikannya. Yuk kita bahas berikut ini. Pengertian najis. Yang pertama adalah pengertian najis. Apa sih najis itu? Najis itu menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab najasa yanjasu, yang artinya adalah kotoran. Menurut istilah, najis itu suatu benda yang dianggap kotor oleh syara dan menyebabkan tidak sahnya ibadah. Itu najis secara bahasa dan secara istilah. Pengertian najis secara bahasa dan secara istilah. Nah, sekarang pembagian najis dan macam-macam najis. Jadi macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah atau yang dikatakan dengan najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah yang dikatakan dengan najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughalladah yang dikatakan dengan najis berat. Apa sih najis mukhaffafah itu dan najis ringan itu? Jadi najis mukhaffafah, najis ringan itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain meminum air susu. Itu namanya najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua adalah najis mutawassithah, yang najis sedang. Apa sih najis mutawassithah itu? Adalah kotoran manusia atau hewan, nanah, darah, bangkai dan lain-lain. Itu namanya najis mutawassithah atau yang disebut dengan najis sedang. Yang ketiga yaitu adalah najis mughalladah, najis berat, yang artinya itu najisnya anjing dan babi. Jadi kalau kita disentuh oleh anjing atau babi, kalau kita digigit oleh anjing dan babi, maka itu dinamakan najis berat. Nah, bagaimana sih cara mensucikan najis-najis tersebut? Baik najis mughalladah, mukhaffafah dan najis mutawassithah. Caranya adalah kalau kita terkena najis mukhaffafah, kita cukup dipercikkan air pada bagian yang terkena najis. Ada najis mukhaffafah itu cuma dipercikkan oleh air, dibersihkan dengan air cukup itu, karena najisnya ada najis yang ringan. Yang kedua adalah mutawassithah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya disucikan hingga hilang warna, bau dan rasa, dan najisnya harus hilang semua. Kalau tidak hilang, maka itu belum bersih. Dan yang terakhir, cara mensucikan najis mughalladah adalah najis yang berat adalah disucikan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi kita membersihkan air dengan air yang 7 kali, dan salah satu yang 7 kali itu harus dicampuri, dikasih debu atau dikasih tanah. Nah, pengertian hadas sekarang secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya
suatu perkara yang baru. Hadasa yandusu, hadasa dusu artinya itu perkara yang baru. Kalau menurut istilah, hadas itu adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Itu menurut istilah hadas. Kalau menurut bahasa itu hadas yandusu, perkara yang baru. Sekarang pembagian hadas itu jadi ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa sih hadas kecil itu? Contohnya hadas kecil itu buang air kecil ini atau air besar, maksudnya berak, keluar angin, bersentuhan kulit dengan bukan mahram, itu hadas kecil. Hilangnya akal, itu hadas kecil. Kalau hadas besar itu seperti junub, haid, nifas, wiladah, berjima dan seterusnya, itu namanya hadas besar. Nah, bagaimana cara menghilangkan, cara mensucikannya? Yaitu cara menghilangkannya hadas kecil itu harus dengan cara berwudu. Kalau kita tidak berwudu, maka kita tetap tidak dikatakan suci. Bagaimana cara membersihkan hadas itu? Harus, kalau hadas kecil harus berwudu. Kalau hadas besar, harus cara menghilangkannya harus dengan mandi, baik mandi wajib, baik mandi junub dan seterusnya. Cara niatnya, nawaitul usla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kalau hadas kecil, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Gitu. Nah, hikmahnya sekarang, hikmah kebersihan fisik menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Nah, kesimpulannya, kebersihan spiritual mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, disiplin. Nah, disiplin terakhir itu, alhamdulillah pertemuan pada pagi hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya, supaya berjumpa lagi dengan saya. Ila liqa bi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.